Shanks sebenarnya pengkhianat. Masa sih? Wow. Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Oktra. Okutora. Kok lemes banget nih Tra hari Iya, ini Tra? Ada apa nih? karena saya belum jalan-jalan ke Jepang, Pak. Bagaimana setelah lama berlibur perjalanannya nih Bapak Koko Steve nih? Ya begitulah, ini jadi cerita soal ini nih, jadi cerita ke Jepang nih kan. Intermezzo dulu gimana? Intermezzo dulu ya, jadi kemarin abis liburan ke Jepang ya Iya, guys ya. jadi kemarin Koko kita ini habis liburan. Jadi kita lama nggak update bahas-bahas chapter. Makanya guys. kita belum bedah chapter baru yang episode terakhir nih, baru bedah chapter lagi minggu kemarin lah ininya, baru bedah chapter lagi gitu. Kemarin dia ini katanya mau foto-foto sama Luffy dan krunya. Gua nitip foto itu dia ke sana ternyata. Kagak, kalau yang itu soalnya di Kumamoto. Yang foto sama apa? Patung-patungnya Luffy, patung-patungnya Straw Hat itu adanya di Kumamoto. Itu tuh jauh. Gua kemarin cuman ke Tokyo doang. Anda kan nakama, kenapa nggak ke sana gitu? Gak ada waktu. Oh gitu. Oh gitu Gak ya. ada waktunya, Tra. Oh, oke. Oh jauh emang dari Jauh, Tokyo. Tra. Kumamoto itu di Kyushu. Itu tuh pulau termasuk pulau paling kiri lah, Kayak kalau dari Jakarta ke Papua gitu. ya nggak ke Papua banget sih, ke NTT lah, ke timur gitu, ke Kupang misalnya atau kemana. Tapi jauh intinya. Oh, Gue kemarin gitu. cuma di Tokyo doang, jadi gue main ke Mugiwara Store-nya, terus main capit-capit juga, makanya dapet ini nih Capek-capek. figur baru kita ini yang dipajang di tengah. Nah, oh iya, Gitu. keren sih. Ya gitulah, itu memang apa ya, di Mugiwara Store banyak banget official merchandise, cuman harganya memang lumayan juga ya itu. Tapi merchandise-nya apa beda-beda nggak dari yang di sini? Beda. Karena apa ya, dia tuh paling banyak badge gitu, yang kalau gue lihat badge sama gantungan kunci yang kemarin gue kasih, yang Zoro iya, salah iya. satunya gitu. Terus yang paling beda adalah dia ada poster. Nah yang itu tuh, itu poster yang di belakang itu asli tuh. Jadi dia punya semua poster krunya Straw Hat dari Luffy semuanya segala macam, yang paling update, yang bounty-nya udah 3 miliar. Tapi gede banget. Gede emang. Gede banget. Tapi Itu- emang ukuran aslinya segini nggak sih? Ukuran asli. Emang Jadinya, ukuran aslinya segitu ukuran ya? poster buronan yang asli lah kira-kira. Di rumahku nggak segede ini soalnya, kecil. Segini. Ada yang kecil, nah yang Ovi tuh gede makanya, dan dia banyak, ada yang lain juga dari Roger, Newgate gitu-gitu, ada semua tuh lengkap. Cuman ya harganya lagi-lagi ya cukup lah, lumayan. Makanya gue Lumayan nggak ya. bisa beli banyak-banyak Lumayan. juga. Dengan adanya ini berarti kalian tahu lah uangnya Kostif semana. Aduh. Ya begitulah intinya Iya, guys. ya. Pokoknya kalau ada rezeki boleh lah. Iya, teman-teman boleh banget nyobain ya jalan-jalan sekali-sekali. Tapi Jalan-jalan ke sana. budaya kayak anime-animenya di sana kental banget gak sih? Kan kita tahu mungkin kalau di sini kan cukup ini banget ya, di Jepangan kayak komik, kayak cosplay gitu-gitu. Kalau di sana gimana sih? Terpusat sih, maksudnya orang Jepang nggak berarti semuanya orang Jepang tuh pasti suka anime, nggak juga. Jadi emang ya mirip-mirip di sini lah gitu. Cuman kalau lu berkunjung ke pusatnya, misalnya di Akihabara gitu-gitu, ya udah pasti banyak yang doyan anime. Tapi kalau kayak ada di beberapa titik gitu kayak ada One Piece kah atau apa gitu? Campur, tapi kebanyakan punya ininya sendiri. Kebanyakan punya specialty store-nya sendiri. Kayak misalnya yang paling gede kayak One Piece ya punya Mugiwara Store. Terus mereka punya ini juga Jump Store juga. Jump Store, jadi iya, semua yang tahu, di Shonen Jump. Nah, tapi barangnya sebenarnya mirip-mirip. Jadi ya barang yang gue temuin di Mugiwara Store ada juga di Jump Store gitu. Cuman lebih lengkap Mugiwara Store tentunya daripada yang Jump Store. Terus ada juga di Animate, tapi kalau Animate itu kayaknya lebih khusus buat anime-anime yang non mainstream juga ada gitu. Oh. Kalau yang mainstream ya tadi di Jump Store mungkin, kalau yang anime kayak Yang nggak Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Tapi Kimetsu kemarin udah jarang banget sih gue ngeliat di Jepang. Justru Jujutsu Kaisen masih banyak. One Piece mah ya seperti biasa lah. Jujutsu Kaisen mah banyak, caranya di Lawson ya. beda dong. Oh, beda ya? Beda ininya. Beda ya? Beda. Buat episode kali ini kita mau bahas tentang yang lagi lumayan rame belakangan ini nih, yaitu tentang si Red Hair Pirates nih, idolanya si Luffy.
Oke. Gitu. Yaitu si Shanks sendiri, panutannya, benar. Yang menginspirasi Luffy jadi bajak laut. Gitu. Salah satu yang disebelin juga sama Garp ya. Iya, karena cucunya jadi bajak Iya, laut. bener. Padahal tadi udah digadang-gadang mau Iya. dijadiin marinir kan masa depan. Iya, dia udah ini pengen jadi marinir gitu. Malah jadi bajak laut gara-gara pengaruh buruk Shanks gitu. Tapi emang banyak banget ya, apalagi setelah dari chapter-chapter terbaru yang 1167, 1168 ini memunculkan banyak teori-teori seputar si Shanks ini. Soalnya kemarin pas setelah kita dari apa sih namanya? Pulau Elbaf, bukan. Egghead. Ya, pulau perang itu. Hah? Pulau Kok Perang? gue lupa sih gara-gara lama nggak. Pulau Perang? Enggak, pulaunya Sebek. Oh, God Valley. God Valley. Pulau Perang. Gara-gara nggak bahas. Ya ampun, Nggak bahas ini selama 1 bulan. Karena ditinggal. Iya, Cok. Iya, dari God Valley kan kita bahas kayak Sebek gitu, kayak perlahan-lahan ke sini-sini tuh lagi mulai balik ceritanya lagi. digiring ke Shanks dulu. Ah, Shanks dan juga si Shamrock. Harald ya. Oh, ya. Herald, ya. Harald juga gitu-gitu kan. bukan Anda. Itu Herald. Iya. Mereka Oda sengaja masukin beberapa cerita tentang Shanks juga kan. Jadi Ada diselipin. bener. Terutama yang paling terkenal yang gambar Shanks yang masih muda yang dia join God's Knight. Yang lagi jalan bareng sama Shamrock. Gitu. Nah, tapi dari gambar itu tuh sebenarnya memunculkan teori kalau Shanks sama Shamrock ketukar. Yap. Jadi yang ketemu sama Luffy itu sebenarnya Shamrock dan segala macam. Nih coba ada gambarnya di Canva-nya, sorry. Nah ini gara-gara panel ini tuh banyak yang langsung berteori nih kalau sebenarnya Shanks yang ketemu sama Luffy itu adalah Shamrock gitu. Ya. Sementara karena dari bajunya, lihat bajunya si Shanks di sini sama bajunya Shamrock pas pertama muncul itu sama persis. Gitu, kayak gitu bentuk bajunya. Tapi kalau menurut gue itu teorinya agak lemah sih. Banyak bolongnya, ya nggak sih? Kalau menurut gue tetap ini yang kanan itu tetap Shanks, yang kiri itu Shamrock gitu. Ya ini juga kalau secara orang menilai pedang ya. Itu dari pedang aja Emang pedangnya Shamrock ini dari Shamrock dulu tuh. memang di kiri gitu. Bener. Shanks dari dulu memang pedangnya Memang di pegang sebelah kanan, iya. gitu. Makanya jadi pas tangan kirinya hilang juga ya dia Iya, tetap pegang pedangnya kanan, gitu. Iya. Rasanya pedangnya juga sama deh. Lihat kalau kita lihat di situ pedangnya Shanks, ujungnya tuh kayak katana biasa, kotak. Kalau yang pedangnya Shamrock ujungnya bulat. Nah, yang di sini juga walaupun ditutupin tangannya sih, tapi kelihatannya sih bulat ya kalau nggak salah. Dan di panel lain kalau nggak salah ada sih, dan itu bulat pedangnya Shamrock. Jadi harusnya memang itu yang Cerberus, yang jadi dimakan Cerberus emang pedangnya Shamrock gitu. Ya mungkin emang dia ganti kostum aja sih. Masa udah puluhan tahun kostumnya itu terus. Kayak Luffy aja Iya. gitu loh, teman-teman. Jadi ini sekedar ini aja. Ya mungkin Oda iseng aja sih dikasih biar ini biar para fans berteori nih, kasih gambarnya ini sama gitu. Soalnya banyak sekali bolongnya teori kalau Shanks sama Shamrock ini tukeran. Salah satunya ya jurus-jurusnya juga gitu kan. Kalau yang dari kecil ada di kapalnya si Roger itu kan si Shanks. Iya. Makanya dia tahu jurusnya Roger, Iya. Kamusari. Secara ini aja, secara itu aja dari chapter yang sebelumnya itu yang mereka ketemu sama Kid itu aja itu udah cukup menjelaskan bahwa itu sebenarnya si Shanks. Emang Shanks ya kan? Iya. Jurus Nggak Kamusari mungkin tiba-tiba Shamrock bisa Kamusari Iya, kan? belajar di mana? Coba Iya. dia nggak pernah ketemu Roger kalau secara timeline ya gitu kan. Kan emang ininya cuman Shanks yang pernah di kapal Roger, terus pas udah gede, abis Roger udah meninggal baru dia join God's Knight gitu kan. Terus apalagi ya ininya, dan kalau emang Shanks yang sekarang adalah Shamrock itu juga nggak menjelaskan kenapa dia bisa kenal Buggy gitu kan. Dia kenal Buggy di kapalnya Roger Iya gitu. sih. Jadi menurut gua sih nggak mungkin banget Shanks sama Shamrock ketukar. Shanks yang sekarang ya memang Shanks yang dulu, Shamrock ya memang Shamrock aja gitu. Jadi emang nggak pernah ketukar mereka gitu. Tapi kalau masalah ternyata Shanks adalah mata-mata world government atau sebaliknya Shamrock adalah mata-matanya pihak revolutionary atau siapa, nah itu beda cerita nih. Itu masih possible banget guys kalau yang itu gitu. Tapi iya kayak kalau memang ada, tapi gue ada sedikit setuju juga sama teori di mana mereka bertukar gitu ya. Mungkin seorang Shamrock ini nggak cocok lah, dia merasa apa sih namanya, jadi guts itu tuh
dia nggak nyaman gitu, Nggak sehingga nyaman mungkin. sehingga dia menggunakan adiknya ini untuk lu jadi God's Knight lah, gua yang pergi gitu, sehingga dia waktu itu Mungkin. tidak ngambil jabatan itu kan. Shanks kan dibilangnya nggak ngambil, Nggak naik jadi gas nggak Knight, dia cuma naik jadi sampai God's Knight gas ya, di Poppy dulu. tapi itu ada teori yang bikin mematahkan itu gitu loh. Masa setelah sekian lama Shamrock jabatannya masih di bawah Shanks yang tiba-tiba baru masuk gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya, makanya itu terlalu lemah sih teorinya. Tapi kalau masalah yang jadi mata-mata masih mungkin menurut gua, makanya. Jadi karena itu bisa aja antara pas mereka ketemuan gitu di apa Mary Joyce, bisa aja mungkin Shamrock terpengaruh Shanks atau sebaliknya Shanks yang terpengaruh Shamrock. Soalnya di yang panel ini kan kita ngelihat pas mereka jalan barengan itu tuh Shanks kayak bukan Shanks yang kita kenal. Dia tuh omongannya agak-agak ini ya nggak sih, dia Iya, pokoknya dia kayak nyamar aja nggak sih kok jatuhnya. Dia tuh mungkin. kayak biar dia tuh dilihat dia berpihak sama God's Knight. Benar. Kemungkinan besar sih teori yang paling masuk akal adalah itu. Soalnya dia sendiri cerita ke Gaban. Setelah itu kan dia bilang dia ketemu Harald Iya. dan dia teman baik. Bener. Cuman karena di Mary Joa dia nggak bisa Dia nggak bisa ngomong apa nggak bisa adanya ngomong apa gitu, adanya iya, gitu. iya. Dan kita lihat sendiri di panel yang itu Shanks bener-bener kayak Kayak Tenryubito ngerendahin banget, iya, iya. kayak Tenryubito banget kelakuannya gitu. Dia bener-bener benar. belaga nggak mau ini sama Harald, terus dia benci banget sama rakyat biasa gitu. Dia bilang kan selama ini gue udah membuang-buang waktu gitu jadi Iya, bajak iya. laut. Tahu ini adalah, nah ini nih, kau mungkin tidak paham betapa menyesakannya hidup dalam kesia-siaan dalam 24 tahun gitu kan. Dia jadi seolah-olah kayak, oh gue ternyata ini nih keturunan dewa, jadi ini sangat muak sama berada di bawah sana. Jadi ini ya kayak Shanks lagi pura-pura aja karena dia tahu dia selama di Mary Joa ini dia dipantau gitu kan sama si Im Sama. Jadi dia harus belaga kayak Tenryubito lah gitu kasarnya buat dapetin kepercayaan mereka. Karena abis panel ini kalau nggak salah ada yang dia ada adegan Fisher Tiger bebas. Itu tapi masih belum jelas tuh yang ngebebasin siapa. Karena masih dikasih siluet walaupun dugaan terbesar yang ngebebasin itu adalah Shanks gitu. Coba mungkin boleh kasih lihat deh yang tadi yang bagian si Fisher Tigernya lepas di Manga Plus. Lepas nggak tuh? Lepas. Soalnya kan dia budak, lagi ditahan terus dibebasin jadi ya lepas. Bisa dibilang begitu. Ada nggak? Nah, gitu kan. Nah, ini nih dia cuman ketemu sama satu sosok. Iya, tapi itu hitam-hitamnya udah kayak Shanks banget. Bener, hitam-hitamnya ngegambarin Shanks banget, rambutnya juga nggak sepanjang itu. Terus yang adegan bawahnya nih, yang pas Fisher Tiger mukul dia, itu dia nangkep kayak perban. Ya nggak sih? Iya, Jadi kan yang kita lihat tadi adegan sebelumnya kan si Shanks mukanya lagi diperban setengah, dan itu yang kita nggak tahu apakah itu kemungkinan besar sih luka dari si Teach sih ya. Cuma masih fresh gitu dapat lukanya, jadi masih diperban. Nah, iya, tapi kalau dari siluet tadi tuh mirip seseorang sih gue lihat. Siapa? Coba deh lihat siluet. Coba kita lihat lagi siluetnya. Siluet yang tadi yang masih pakai pedang. Nah, yang itu tuh, yang pas dia lagi lari tuh. Itu tuh mirip Sogeking kok. Hah? Masa sih mirip Sogeking? Bukan yang kanan. Yang kanan yang ini yang atas, berdiri. yang atas. Nah, itu tuh. Yang ketutupan kita. Enggak ini ini canda aja mirip banget soalnya. Enggak, iya itu kalau ini secara ini ya Shanks banget sih. Iya. Kalau secara ya dari bentuk Rambutnya gitu kan, aja udah rambutnya kelihatan, pendek iya. segala macam, harusnya sih ini ya Shanks yang ngebebasin si Fisher Tiger sama ngasih tahu ngebuka kunci gudang senjatanya dan lain-lain gitu kan. Gitu. Nah, paling yang jadi pertanyaan lanjutan kalau gua adalah ini Shanks bertindak seperti ini atas dasar apa? Gitu. Apakah ini suruhan Dragon? Jadi makanya ini teori yang mengatakan kalau dia adalah mata-mata Dragon bisa jadi benar. Gitu. Tapi kita masih belum lihat timeline di mana dia ada kesempatan untuk ketemu Dragon sih. Betul, itu belum Semenjak Roger Pires dibubarin itu aja masih ada jarak waktu, iya, masih ada gap jarak nih. waktu, iya. Dari antara itu sampai dia jadi gabung ke God's Knight itu masih ada gap. Apakah dia langsung balik ke Marijoa kah setelah bubarnya Roger Pirates gitu Betul. Nah, mungkin biar lebih jelas kita bisa lihat deh ininya si Shanks nih yang ada timeline-nya, umurnya dia dari awal sampai nah ini nih. Nah, ini tuh udah cukup menjelaskan ini sekali udah cukup ya. menjelaskan sih perjalanan hidupnya si Shanks nih.
Jadi dia lahir-lahir yang ditemuin di dalam peti harta masih umur 0, terus umur 1 yang udah di ini nih, udah di kapalnya Roger. Umur 9 dia udah jadi Yang ketemu apprentice. yang dia ketemu sama Bagi. Yang ketemu sama Bagi yang masih kecil banget. Ini kayaknya yang pas Bagi makan buah tuh di umur 9 sini ya, atau Kayaknya 12 sebelahnya. Ini yang nggak tahu tuh yang Iya, age tanda tanya itu yang pas ada yang Bagi makan buah iblisnya. Tapi dia udah punya pedangnya itu ya kok ya? Udah berarti dari Anjir, kecil dia. Mungkin dikasih sama Riley atau Roger kali. Iya. Gitu. Jadi kemungkinan antara umur 9 sama 12, terus umur 13 ini yang mereka Yang ketemu ketemu sama Newgate. ya. Yang mereka akhirnya ketemu Teach kayaknya untuk pertama kalinya nih sama-sama jadi apprentice juga gitu. Ini umur 13, setahun kemudian udah umur 14 yang mereka berpisah sama Oden. Iya. Oh iya, wah itu punya sama itu Oden lagi ya. pisah sama Oden tuh yang dia nangis-nangis. Terus umur 15 yang mereka udah mau ketemu One Piece tapi dia milih nemenin Bagi karena Bagi sakit. Oh, iya, Jadi dia nggak ikut nemuin One 15 Piece tuh. tuh ya. Berarti Betul. 16 itu bubar tuh kayaknya. 16 17 tuh pas sudah bubar. Ini 17 kalau nggak Itu salah yang 17 dia ketemu Yasop kan? Yasop itu kok. Itu Yasop ya? Yasop itu. Oh iya, yang udah mulai ngerekrutin ini dia berarti. Iya, 17 berarti dia udah punya Udah mulai bajak laut sendiri. bikin bajak lautnya sendiri. 20 tuh dia udah punya kru tuh, udah ada Itu sama Backman sama dan lain-lain tuh. Rakiro. Betul. Nah, antara 20 sama 24, nah ini dia. Selama 4 Oke. tahun, tahu-tahu dia udah jadi God's Knight. Berarti dia pernah jadi bajak laut dulu sementara baru dia. Oh, Baru dia jadi God's Knight. Bener. gitu ya. Kalau kita lihat dari timeline, Pikiranku dia God's Knight dulu baru jadi bajak laut. kayaknya Lagi sih, gitu. kayaknya Berarti sih dia enggak udah ya. pernah, dia berarti udah diriin bajak laut dulu baru dia balik ke Marijoa loh. Kalau kita lihat secara timeline yang di sini ya, kayaknya sih gitu. Makanya kalau menurut gua, teori gua adalah ya dia pas jadi bajak laut ini kan dia berlayar nih. Mungkin di situ adalah momen dia ketemu lagi sama si Dragon. Ya mungkin mereka ketemu bla 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 cerita-cerita, terus dia juga udah tahu Miss Dragon kalau nggak salah itu udah mulai bikin Revolutionary Army. Nah disitulah dia memutuskan buat jadi mata-matanya Dragon. Mungkin dia tahu soal jati dirinya dari situ, dari si Dragon, kalau dia sebenarnya anaknya Vigarland Garling. Soalnya kan yang tahu bener-bener jati dirinya dia cuman si Dragon Dragon, ya. harusnya ya. Ya nggak tahu kalau ternyata kru Roger juga bisa tahu. Soalnya kalau nggak salah inget belum dikonfirmasi. Nggak ada yang tahu sih Nggak ada. kru Roger. Dia taunya cuman ini, kalau nggak salah Giaban pas ketemu si Gaban lagi di ini kan dia cuman bilang Shanks itu anak yang ditakdirkan, child of destiny, gitu. Jadi mungkin pas di momen itu Gaban udah tahu, tapi pas selama mereka berlayar itu nggak tahu ya. Itu masih belum dikonfirmasi gitu. Apakah mereka tahu nih asal usulnya si Shanks dari mana gitu kan? Mereka cuma nemu dia di peti harta, Yap. tapi mereka belum tentu tahu Shanks itu anaknya Garling segala macam pada saat itu gitu. Jadi Yang mungkin paling tahu itu cuma Dragon ya. karena dia yang emang Dia ketemu yang dari awal. terlibat langsung. Bener, dan dia udah tahu dari awal itu memang anaknya si Garling. Kan udah dimintain tolong sama nyokapnya Shanks buat nyelamatin 2 bayi ini gitu. Iya, Jadi iya, dia pasti tahu kalau si Dragon. Nah, jadi feeling gua selama tadi 4 tahun masa jeda itu mungkin pas dia berlayar sama si Lakiru, Yasop dan kawan-kawan ya dia ketemu Dragon, di situ dia belajar soal silsilah atau jati diri aslinya, baru dia memutuskan buat ke Marijoa buat gabung sama God's Knight karena dia udah tahu nih kalau dia ternyata keturunan Tenryubito atau keturunan Garling gitu. Tapi bagaimana Dragon bisa tahu bahwa ini nih si Shanks yang waktu itu gue selamatin? Apa mungkin dari warna rambutnya? Mungkin dari satu dari warna rambut, 2 juga harusnya mungkin Shanks sudah mulai punya nama waktu dia jadi bajak laut, ya nggak sih? Soalnya Nggak, maksudnya bagaimana dia tahu dia bisa. Emang waktu pas kecil itu dia udah tahu 2 nama anak ini ya, Shamrock sama Shanks ya. kalau nggak salah waktu dititipin sama nyokapnya dikasih tahu namanya nggak sih? Setahu gue enggak deh. Nggak ya? Setahu gue enggak. Bayi deh. ini Dia coba. cuma bilang ini tolong jaga anakku. Coba kita cek Tolong ini selamatkan sebentar anakku, ya. gitu. Itu harusnya ada di chapter. Duh, sorry teman-teman, suara aku nggak jelas ya teman-teman ya, sorry ya. Lah, lu nge-live nggak pakai mic beneran? Enggak. Ya ampun, kan udah ada mic Vivine AM8. Oh, emang kelebihannya apa sih? Nah, mic ini ya, dia udah hybrid connection, jadi sudah bisa pakai XLR sama Type-C. Kemudian dia termasuk dynamic microphone dengan pola pattern cardioid. Jadi suara yang ketangkut cuma dari depan, samping sama bawah nggak bakal kedengaran lagi tuh. Jadi suaranya bisa lebih fokus. Nah, buat kalian yang mau keren pakai Vivine AM8, langsung aja cek di keranjang merah pojok kiri bawah sini ya. Langsung check out aja.
Dia cuma dikasih tahu kalau itu anaknya Garling aja sih Iya. pasti. Iya. Ah, Jadi ah, ah, ah. menurutku kemungkinan Iya ya, dia cuma dikasih tahu Kru kalau ini Roger ini anaknya harusnya Garling. tahu kok. Kru Roger ini harusnya ada yang tahu sih. Mungkin ya Kru masa- Roger lebih masa kenal Garling sih Dragon- daripada si Dragon. Jadi mungkin dengan waktu itu Shanks nangis itu Roger kan kayak ngasih tahu asal usulnya. That's why dia mungkin pas dia ke Dragon ya dia memperkenalkan diri dia gitu loh. Oh. Nggak mungkin Dragon tiba-tiba ucuk-ucuk tahu oh ini yang dia rambutnya merah nih sama kayak anakku, selamatin dulu, nggak mungkin kan. Iya, iya. Jadi kemungkinan menurutku Shanks ini udah tahu dia ini siapa sebenarnya dari ininya Dragon pas dia Roger pas dia ngomong. Oh iya ya, gue lupa ada bubarin timnya itu. ada scene itu yang abis Roger nemuin One Piece, dia kan balik lagi ketemu Mas Shanks, Shanks nanya Betul. sesuatu terus dia nangis. Iya. Itu ada scene Kemungkinan itu benar. kemungkinan Kru Roger nih sempat nyari tahu nih asal usul ini anaknya ini dari mana kamu. Kayaknya mungkin ada sih. Pasti- Kru Roger sih pasti pasti cari tahu ini anak dari mana. Benar adegan yang dia nangis itu pasti ada hubungannya sama silsilahnya si Shanks, makanya dia Betul. nangis di situ. Betul. Gitu, mungkin ada entah dia tahu oh nyokapnya berarti udah nggak ada, udah dibunuh sama si Garling atau semacam itulah, mungkin dari Roger nemuin One Piece, ya entah gimana ininya ada hubungannya karena kita juga masih nggak tahu nih One Piece-nya apa kan Iya, gitu. iya. Intinya dari situ mungkin baru ketahuan soal keluarganya si Shanks, makanya habis itu dia berlayar buat mencari tahu lebih jelas gitu mungkin ya. Jadi berarti kemungkinannya ada dua, antara yang tadi dia join God's Knight atas suruhan si Dragon, atau dua ya memang dia join God's Knight buat nyari tahu jati diri ininya aja, buat ketemu keluarganya lah kasarnya gitu. Bisa jadi. Kalau dia udah iya. tahu dari si Roger, ya berarti dia join God's Knight, dia pengen tahu aja karena dia berarti tahu kan kalau dia masih punya saudara kembar, masih punya bokap gitu, dan dia pengen ketemu lah sama mereka gitu. Walaupun Iya. ternyata setelah ketemu, wah kelakuannya belangsak Iya, gitu iya. kan. Tidak sesuai Tidak dengan sesuai harapannya. kemanusiaan dan peradilan. Gitu mungkin ya, itu dua teori yang memungkinkan sih. Iya. Cuman kalau yang teori yang pertama tadi yang dia ini adalah suruhannya Roger, mungkin masuk ke yang kenapa dia bebasin si Fisher Tiger kalau menurut gua. Karena gini, walaupun ya kita tahu si Shanks ini orang baik, tapi kan dia nggak sebaik itu, dia tetap bajak laut. Dia nggak sembarangan apa ya, nggak ada kewajiban buat ngebebasin budak gitu, nolongin si Fisher Tiger. Tujuannya apa? Gitu kan? Kalau menurut gua ya, sekali lagi kecuali dia punya misi tertentu nih dengan misalnya dia ngebebasin Fisher Tiger biar terjadi kerusuhan, terus pas lagi kerusuhan dia nyelinep ke apa Flower Room atau apa, gua nggak tahu kalau itu. Tapi kalau cuman dari tindakan dia ngebebasin si Fisher Tiger terus ngasih jalan, itu kelihatannya sih lebih ke sesuatu yang biasa dilakukan Revolutionary Army gitu. Kalau cuman dari sisi Shanks-nya sendiri buat misalnya karena dia tergerak hatinya buat ngebebasin budak, kayaknya enggak sih. Maksudnya dia kan bajak laut, dia nggak sebaik itu. Kalau Dragon mungkin, Dragon soalnya kita lihat sendiri Iya, Dragon iya. di God Valley tuh saking kemanusiaannya tinggi, dia nolongin semua orang. Kalau Iya, Luffy iya. kan pokoknya kalau bajak laut lain rasanya nggak ini itu deh. Roger aja di God Valley dia nggak kepikiran buat nolongin semua orang yang di sana. Dia mah kan objektif utamanya cewek. Iya. Roger mah. Bener, sebagai bajak laut ya mereka nggak sesosial itulah, Iya. jiwanya nggak sampai kayak gitu. Tapi menurutku kayaknya Roger ada nyelipin misi rahasia, kayak apa ya, nyelipin misi juga gitu kan, kayak yang Seperti kita teori yang tahu. kita bilang yang iya, misi sebelumnya rahasia bahwa Roger ya. Roger ini sebelum bubarin bajak lautnya dia tuh ngasih misi ke masing-masing masing-masing anak orang buahnya. gitu kan. Bisa jadi apakah itu mungkin misinya si Shanks gitu iya, ya? Shanks juga, Shanks, lu kan ini ada ini nih, Lu kan Tenryubito nih. iya, anggota kerajaan nih, lu nyelinap lah sana lah. Lu punya nggak privilege mau, gua nih. takut, gitu. Dia nangis gara-gara itu. nggak mungkin gara-gara dia takut sih, coba kayak mungkin kayak Jangan ya bang, aku sudah, takut bang, kemarin udah, jawab bang, udah bang. gitu sih. Jadi Ya, ya oh iya. mungkin Shanks ini yang tanggung jawabnya paling gede sih menurutku, yang Ya, diemban dari Roger gitu. Bisa jadi kalau itu berarti ya benar-benar bisa jadi teori ketiga, yaitu emang ini bagian dari tugasnya Shanks. Tugas terakhirnya para kru Roger. Soalnya kita udah pernah bahas bener di episode-episode sebelumnya. Masing-masing kru Roger setelah mereka pisah tuh kayak punya semacam tugas rahasia. Iya. Rayleigh di Shabodi, Gaban di Elbaf,
terus si siapa Crocus di Twin Cape gitu kan, masing-masing punya penuntun. Itu dia makanya aku bilang Shanks ini tanggung jawabnya gede banget gitu loh. Ya, berarti bisa jadi dia ngebebasin Fisher Tiger kayak yang tadi gue bilang karena bagian dari rencananya buat mungkin entah buat nyelinep. Jadi Fisher Tiger itu kayak semacam diversion aja gitu, pengalihan isu. Kalau bisa juga, tapi kalau dari aku mikirnya mungkin benar kata Koko. Nah, sebelumnya dia tuh udah kayak diutus lah sama Roger nih, nanti lu kesana gitu. Nah, mungkin dengan sering berjalannya waktu dia jadi pirates gitu ya. Dia ketemu sama Dragon kan. Dia ketemu sama Dragon. Dia jelasin sama Dragon nih, gua kemungkinan misi mau punya seperti misi ini. seperti ini. Nah, mungkin Dragon ada ini juga mungkin kayak Arahan. biar ada ini mungkin lu bisa nyelamatin bebasin Sekalian deh si gitu. Fisher Bisa Tiger jadi. segala macam untuk ini segala macam. Tadi gue sempet diam di tengah kayak gue mikir apakah Shanks ini jadi bajak laut, dia nggak mau sebenarnya balik ke sana, tapi Dragon nge-trigger itu, oh yaudah akhirnya gue balik deh gitu. Maksudnya balik ke Marijoa. Marijoa. Sebelumnya dia tuh sebenarnya setelah dia dibubarin sama Roger, apakah di tengah-tengah itu setelah dia udah diutus gitu ya sama Roger ya? Nggak diutus sih, kayak Bukan diutus sih, kayak cuma dikasih- dibilang lu tuh punya asal usul Tenryubito gitu. Terserah lu mau pulang apa enggak gitu. Dan ya selama ini dia memutuskan untuk jadi bajak laut, berarti keputusannya adalah dia untuk tidak kembali. Dia pengen jadi tetap Berlayar aja jadi gitu bajak kan, laut gitu. senang-senang. Tapi mungkin dengan bertemu dengan Dragon, oh yaudah gue pulang deh. Ada sesuatu yang harus gua mungkin Ada misi yang harus gua diemban. ungkap atau apa segala macam sih. Itu jadi teori lain lagi tuh. Jadi banyak banget sebenarnya Bisa, Shanks ini bisa. gitu kan. Betul. Emang masih belum tahu nih karena kemungkinan sih emang udah nggak di highlight lagi ya. Soalnya abis ini ceritanya udah bakal balik ke cerita Harald. Jadi agak kecil kemungkinan kita bakal balik lagi ke momen itu. Mungkin bakal diungkap Mungkin Oda nanti-nanti nih. bahas lagi setelah mungkin mau menceritakan tentang Shanks selanjutnya lagi gitu. betul, Kenapa betul. pada akhirnya dia mau ke Marijoa gitu. Betul. Tapi menurutku itu setelah gue kepikiran tadi, memang teori yang dadakan keluar itu selalu ini deh. Seru bener. Iya, Kadang maksudnya kenapa dia tuh udah bentuk kru loh kok. Maksudnya udah ada Kiru, udah ada Yasop, udah ada Ben Beckman tadi juga. gitu kan. Kenapa dia harus meninggalkan bajak lautnya untuk dia balik Balik lagi ke Marijoa. gitu. Dan- Soalnya gue melihat tadi tuh anjir Iya, ternyata iya, udah kekumpul lumayan banyak bajak lautnya. Dan itu make gitu loh. sense sih. Soalnya dia di sana si Shanks itu kelihatan banget berpura-pura gitu. Iya, dia jadi tuh kayak kayak ada nyamar, sesuatu yang dia bener-bener ini. nyamar, iya. Dia bener-bener Shanks yang dari kecil dari ini kan kita udah ngelihat kepribadian dia tuh nggak kayak Tenryubito. Orangnya kan cuma pengen party-party, senang-senang, baik hati lah bisa dibilang kayak gitu. Sementara yang umur 24 lihat aja beda sendiri, mukanya serius, nggak suka ya sama rakyat biasa Tapi gitu. ya kok kenapa ya? Kenapa? Anjir. Jangan-jangan ada juga salah satu peran Teach sehingga membuat dia mau pulang. Kan ini dia bener-bener baru banget selesai. Baru banget kena luka. Masih ada lukanya Teach loh. Nah, Jadi itu. mungkin apakah ada trigger dari Teach juga sehingga bikin tuh gua kayaknya harus balik deh kemarin. Nah, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, ini masih susah buat kita jelasin gitu ya. Soalnya gini, lukanya si Shanks ini nggak tahu apakah terjadi sebelum apakah dia benar-benar baru jadi God's Knight gitu kena luka ini atau ini bagian dari misinya. Misalnya dia Bisa pernah, jadi ya. misalnya Iya, siapa iya, tahu iya. dia bakal jadi God's Knight, God Devotee lah, God Blade of Devotee kan dia level paling rendah Iya, ya kan, iya. belum jadi God's Knight. Dia ketemu sama si Teach karena Iya, salah iya, satu iya. misinya Mungkin mengharuskan misalnya mengejar sisa Clan Davy Iya gitu. iya mungkin Mungkin salah gitu. satunya ke sana sih. Jadi masih belum ketahuan lah itu lukanya sebabnya kapan dan gimana gitu. Bahkan kan kemarin aja kita sempat ngejok kan ini itu bukan luka dari cakarnya Teach, Iya. terlalu kecil. Garpu dari garpu. Dari garpu kayaknya itu. Soalnya kalau dari cakarnya Teach kan lebar harusnya Iya, satu iya, muka iya, gitu. Ini iya, cuma di benar. sini doang. Kayaknya dia lagi makan ketiduran. Dread gitu luka. Iya. Aduh. Iya, iya, iya. Gitu. Itu juga bisa termasuk sih dalam teorinya, cuma
cukup ini menjadi seks ini semakin diungkap kayak tapi semakin banyak Masih teka-teki yang banyak, keluar iya. gitu loh. Jadi banyak teka-teki yang harus Iya. diungkap ya. Gitu, Iya. benar-benar. Soalnya emang abis dari situ baru kan ada jeda lagi kalau kita lihat lagi ke perjalanannya si Shanks tadi. Abis setahun abis jadi God's Knight baru dia ketemu lagi sama Gaban di Elbaf. Elbaf. Yang dia dikasih lihat tuh masih ada tatonya, masih Iya, fresh. seperti di chapter yang terbaru yang kita udah sempat baca ya. Mm-mm. Dia kabur dari pelantikan ya. Kabur dari pelantikan sehingga Harald yang naik gitu. Jadinya Harald yang Nah, naik. kemungkinan itu setelah dia kabur dia ke Elbaf kan. Kemungkinan. harusnya. Iya, jadi memang kayaknya nggak ketemu sama si Harald sih. Jadi abis pelantikan, kayaknya si Shanks tuh langsung ke bukan, maksudnya pas si Harald lagi dilantik, si Shanksnya tuh ke Elbaf yang dia ketemu Gaban di situ. Haraldnya mungkin masih di Marijoa jadinya. Jadi abis itu dia baru balik, tapi nggak sempet ketemu. Shanksnya udah keburu cabut lagi. Nah, kenapa Shanksnya cabutnya buru-buru? Ya mungkin entah dia mau nyergap si Hushu yang lagi bawa ini, kan dia ceritanya abis dari Marijoa nih udah dapat info soal keberadaan buah nikah misalnya, dan dia tahu dibawa sama si Hushu. Nah dia disergap lah di situ. Ya, tapi kalau kayak gitu kalau dari gua yang gua lihat sejauh ini kayaknya si kenapa si apa namanya? Harald. Wushu-nya itu bisa ngambil buah iblis itu karena Haraldnya udah nggak ada. Jadi Oh, timelinenya itu kan timelinenya itu pas Harald pulang Dia bikin lingkaran itu kan Abyss karena Mark. cepet banget ya setelah dia bikin lingkaran itu Begitu jadi langsung dia mau ngendaliin langsung Harald kan gitu. Nah, Haraldnya nggak ah. segala macam akhirnya tusuk dan pada akhirnya diselamatin sama Loki kan Ya. pada saat itu. Nah, itulah momen dimana yang seperti yang waktu itu beberapa chapter sebelumnya yang Loki buka penjara ya ruang harta ruang lah. harta itu kan ada Ragnir sama ada peti Peti. buah iblis gitu yang kita tahu kayaknya itu peti buah iblis ya. Ini Ya. harusnya sudah teman-teman udah cukup luas yang teman-teman udah pada tahu semua itu buah iblis. Tapi Kita nggak tahu buah kita iblis nggak tahu apa. itu buah iblis apa. Cuma Betul, yang betul. menurut gua kayaknya itu yang si gomu-gomu gitu loh. Betul. Ada dua kemungkinan berarti. Antara itu adalah buah iblis gomu-gomu. Jadi seperti yang tadi Oktra bilang. Jadi abis dibuka sama Loki di situ, jadi keberadaannya diketahui pemerintah dunia. Abis itu baru diambil sama si Hushu. Hushu, gitu, iya. Itu ditransfer. momen dimana kesempatannya Im Sama untuk bisa ambil kembali itu buah iblis itu. ambil Karena buah. memang kan berharga banget gitu kan. Betul. Dan ternyata di tengah jalan dicegat sama Shanks. Atau yang kedua adalah itu adalah buah iblis yang memang dimakan sama Loki. Iya. Soalnya seperti yang kita tahu sekarang, Loki itu kan emang makan buah iblis. Yep. Makanya dia ditahan pakai batu laut, sea Betul lah, stone. sama Shanks tapi yang waktu Sama itu kan. Shanks, Cuma kan benar. pas sebelum pas waktu Ida meninggal itu kan memang Loki juga lagi dia ditawan. lagi ditawan. Cuma kan di penjara doang. Nggak dipakein buah Nggak sea dipakein stone, sea sorry. stone gitu Betul, kan. betul. Makanya Nah, kemungkinan jadi kayak besar- kemungkinan besar dia belum makan buah iblis Belum. pada saat itu gitu kan. Justru makannya jadi abis di mungkin yang buah iblis yang di ruang harta atau setelah itulah gitu, kita nggak tahu. Cuman ya bener kalau menurut gue juga sama kayak Mungkin yang lu, Tra. ya itu mungkin ada salah satu apa namanya rencananya Im Sama atau pemerintah dunia untuk ngambil alih Elbaf itu karena selain biar mereka bisa ngendaliin pasukan raksasa ini, Yang amat kuat gitu ya kan. mereka mau ada buah iblis yang disimpan sama mereka gitu loh. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ada buah iblis yang emang apa ya? Kan pemerintah dunia ini seperti yang kita tahu udah ngincer buah nikah ini udah dari lama, tapi selalu berhasil kabur lah ibarat kata gitu. Sampai mungkin ya karena disembunyiin terakhir di Elbaf sama Harald gitu bisa aja. Dan akhirnya setelah Harald mati baru akhirnya ketemu jadi diambil Hushu gitu. Rasanya sih bisa jadi seperti itu. Jadi itu tadi kalau kita lihat lagi timeline-nya nih, ya itu kan kejadiannya kemungkinan besar pas si Shanks umur 25 nih gitu. Nah, sementara yang kita tahu nih pas dia umur 27 di desa Fusha itu Ya kan dia udah baru udah punya buah gomu-gomunya gitu, udah punya buah nikahnya si Shanks yang akhirnya dimakan sama Luffy. Jadi ada jarak 2 tahun dari sejak dia pensiun jadi God's Knight atau Ya, kabur lah. pensiun. Bukan pensiun sih, mangkir. Karena hilang di tengah jalan kan. Lagi jadi God's Knight terus atau ngilang, nggak dapat promosi jadinya. Nah, ada jarak 2 tahun ya mungkin selama 2 tahun inilah yang dia akhirnya nyergap si Hushu itu dan dapetin buah nikah gitu. Soalnya kita nggak dikasih tahu waktu pas di desa Fusha itu Shanks sudah punya buah gomu-gomunya sejak kapan.
Ya. Ya kan? Entah bisa juga memang baru pas dia datang ke sana emang itu abis baru ngerebut dari Who's Who, atau mungkin udah setahun sebelumnya gitu, udah pas umur 26 atau pas kapan gitu. Kita nggak dikasih tahu secara pastinya sih. Gitu. Ya. Nah di sebelum syuting juga gue sempat notice ke Hostip bahwa pas Shanks ini jadi God's Knight, topinya itu kemana gitu teman-teman? Dititipin di Mungkin siapa? iya setelah dengan adanya timeline ini ya Lebih jelas. udah ada bajak laut Red Hair Pirates, berarti dia titipin ke teman-temannya dulu mungkin topinya itu. Antara itu atau dititipin di Gaban. Dia titipin ke Gaban gitu ya. Makanya dia ke Elbaf lagi buat ngambil topinya sekalian ketemu. Soalnya masa cuma dikunjungin Gaban doang, dia nggak mau ketemu Rylek, ketemu Krokus atau siapa gitu, Yeah. krunya Roger yang lain. Kenapa harus Elbaf gitu kan? Mungkin jadi dititipinnya di si Gaban. Iya, iya. Makanya dia ke Elbaf lagi tuh selain buat ketemu Harald, buat ngambil topinya. Soalnya di sini ya lagi mandi juga sih, jadi nggak kelihatan dia udah ada topinya lagi. Benar. Yang jelas pas umur 26 Toto udah ada topinya lagi aja. Di Desa Fusa juga udah ada topinya lagi aja. Gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu, balik lagi. Bisa aja dititipin di siapapun di krunya. Soalnya dia udah punya kru harusnya pas jadi God's Knight ini udah ketemu sama Yasop, Beckman sama yang lain-lain. Bisa aja dititipin di mereka. Yep. Gitu. Berarti secara ini timeline kita belum ada diceritain momen dimana Shanks ini sebenarnya sudah terkonfirmasi bertemu langsung dengan Dragon gitu kayak. Belum. Sama sekali belum diceritain. Itu masih interpretasi audiens aja Atau sih. bahkan sebenarnya sama sekali belum ketemu Dragon gitu. Bisa juga. Bisa jadi Ada gitu juga kan. kemungkinan seperti itu. Emang dia nggak ketemu lagi sama Dragon sampai dia udah gede juga. Gitu. Cuman Tapi kalau dengan misi-misi yang selama ini dia pernah lakuinnya kayak Koko bilang tadi, dia nyelamatin Fisher Fisher Tiger itu ya Tiger. kemungkinan ya itu salah satu misi dari Dragon sih Iya. untuk membebaskan Dan para budak. kalau menurut gua ya ini balik lagi karena nggak terbukti, cuma teori aja. Shanks itu kan seperti yang kita pernah bahas, dia tuh selalu dapat info-info terupdate soal keberadaan atau pergerakan bajak laut lain gitu. Makanya dia bisa mencegat Kaido waktu Marineford. Dia bisa pergi kemana, bisa inihin Rokugyu di Wano gitu dengan akurat. Ya mungkin. Dia kayak udah tahu bisa memprediksi masa depan gitu. Iya, nggak mungkin Ken Bunnya sejauh itu gitu kan, sampai bertahun-tahun ke masa depannya. Kayaknya nggak mungkin Ken Bunnya sejauh itu. Jadi kemungkinan ya memang dia manfaatin jaringan informasinya Revolutionary Army. Jadi memang mungkin dia secara diam-diam berkorespondensi sama si Dragon selama ini. Cuman ya sekali lagi ini nggak terkonfirmasi ya guys. Jadi Iya, benar. masih sebatas teori aja. Benar. Soalnya kalau pribadi dari gue sih agak aneh, dia nggak pernah ketemu Dragon sama sekali di ini yang luas. Maksudnya status mereka sama-sama orang penting gitu, satu Yonko, satu pemimpin Revolutionary Army, dan mereka punya hubungan waktu masih kecil. Si Shanks pernah diselamatin dan segala macam gitu. Nggak mungkin lah rasanya kalau dia nggak tahu sama sekali. Dragon juga mungkin kan nyari tahu gitu kan pas sudah gede. Siapa tahu dia pas sudah jadi ini nyari tahu soal bayi yang dulu pernah dia selamatin nasibnya gimana. Oh, jadi dia tahu ternyata tumbuh jadi si Dia Shanks. jadi lega gitu. Akhirnya gua kan terakhir kali Dragon keluar dari Marinir. bukan God Valley. dari God Valley itu dia bilang dia tuh kecewa banget, dia nggak berguna. Iya, Sampai iya. saat ini pun gua nggak, Bener. anak kecil aja gua nggak bisa selamatin. Ternyata mungkin ada momen dimana mungkin dia lega gitu. Bener. Ternyata ini anak ini selamat loh. Ya. Betul bisa jadi seperti itu. Makanya kalau menurut gua agak nggak mungkin kalau Dragon nggak nyari tahu sama sekali dengan rasa kemanusiaan yang tinggi Iya, gitu iya, kan. iya. Ya dia pasti itu jadi dosa penyesalan terbesar lah. Dia nggak berhasil nyelamatin anak yang udah dititipin gitu kan. Pasti dia minimal nyari tahu lah gitu, atau ini lagi nyari tahu keberadaannya mereka setelah dia lebih powerful, setelah dia lebih ini keluar dari Marin kan, mungkin dia udah jadi lebih kuat gitu setelah makan buah iblis. Ya mungkin dia saatnya menebus dosa, mencari tahu gitu keberadaan bayi-bayi itu yang dulu kemana. Nah mungkin dari situ dia baru tahu Shanks sama Shamrock gitu keberadaan mereka berdua. Mungkin sekali lagi Gak usah lah Dragon lu ngurus-ngurusin bayi orang. Bayi lu sendiri lu sendiri telantarin. kagak Mohon diurusin. maaf. Iya loh. terlalu tinggi rasa kemanusiaan Iya. Dragon ini nih. Anaknya sendiri aja. Oh ya, ngomong-ngomong balik lagi nih soal Shanks sama Shamrock, ada satu pertanyaan yang ini juga nih, yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat di antara mereka, Shanks atau Shamrock? Kalau menurut lu, Tra? Kayaknya masih Shamrock sih kayaknya ya. Masih tetap kuatan Shamrock ya Shamrock ininya sih ya. harusnya ya.
Make dengan sense. pedangnya. Kemungkinan dia punya semua haki ya, mungkin keturunan dari papanya juga ya. Cuma kalau dari papanya kan pecundang juga ya, masa Ya, iya kan kayak. dia Garling tuh sebenarnya kuat, cuman Tapi mungkin nggak di head to level. headnya sama Rock sih pada saat itu ya. Jadi Iya, kayak terlalu kuat. kita melihat Garlingnya itu jadi nggak ada seolah-olah lemah. apa-apanya gitu loh. Benar. Padahal Garling nggak selemah itu. Dia bisa jadi pemimpin God's Knight ya memang karena dia kuat harusnya. Cuman mungkin nggak berada di levelnya Roger, Garp atau Rox pada saat Apalagi itu. Rock gitu kan. Iya. Itu kan mereka bertiga emang di atas rata-rata. Jauh Iya. gitu. Tapi ada satu ini sih panel yang mungkin kalian kelewat atau gimana ini yang ngasih tahu kalau Shamrock itu sebenarnya jauh lebih kuat dari Shanks setidaknya pas dia jadi God's Knight. Pas masih jadi God's Knight ada nih. Nah, ini nih. Nih, dia pernah dikasih tahu pas dikenalin sama Shanks sama si para Gorosei atau God's Knight. Kayaknya itu God's Knight sih, ada Garling tuh kelihatannya. Dia dikenalin sama ini nih. Ini adalah dedenya si Shamrock nih yang kepisah dari lahir. Dia udah pernah ngelewatin perjalanan di dunia bawah lah. Tapi kalau si Shanks ini enter Depths Covenant itu yang perjanjian ini yang jadi God's Knight, dia bakal dapetin instant boost, bakal langsung selevel sama Shamrock. Gitu. Maksudnya mungkin levelnya kali. Levelnya jadi level kekuatannya mungkin yang gua rasa sih. Jadi Kalau dari omongannya si Garling ini menurut gua level jabatan sih. Level jabatan Shamrock jadi. itu bisa juga satu. Tapi kalau menurut gua dari kata-kata yang di sini itu lebih ngegambarin kekuatan karena dia dibilangnya gini, dia udah ngelewatin Gauntlet of Lower World itu kayak tantangan atau perjalanan di dunia bawah. Jadi udah dapetin apa ya? Kesukaran atau ya intinya kan kalau udah ngelewatin perjalanan itu jadi lebih kuat. Cuman kalau dia jadi intinya dia mau ngebilang kalau dia tuh udah kuat karena udah ditempa di dunia bawah. Tapi kalau dia ngiket dirinya dengan perjanjian Depths Covenant yang setingkat lebih tinggi lagi gitu, dia bakal dapat boost yang tinggi, instant boost. Jadi bakalan selevel sama si Shamrock. Jadi di situ tuh kayak ada ngegambarin kalau Shamrock ini sebenarnya waktu setidaknya pas zaman itu jauh di atasnya Shanks gitu. Shanks itu belum selevel sama dia. Makanya dia awal-awal ya dia jadi ini aja. Karena kekuatannya juga belum sekuat itu, dikasih pangkat paling rendah yaitu Devoted Blade of God aja gitu. Belum langsung jadi ini. Belum langsung jadi God's Knight. Kalau menurut gue sih seperti itu ya dari kata-katanya Sejadi gitu guys. sih ya. Jadi intinya kalau lu ngambil Depths Covenant ya bakal dapet power boost. Iya. Jadi jauh lebih kuat. Iya. Apalagi kalau dia dikasih keabadian kan itu udah makin plus-plus lagi Makin tuh. plus lagi. Iya. Walaupun di ini sebenarnya ada dikasih tahu. Nah, nanti mungkin kita bakal bahas terpisah lebih detail kali ya. Soalnya yang bisa jadi dapetin Depths Covenant itu kan ada 3 tingkat tuh. Perjanjian Covenant itu tuh ada 3 tingkat. Yang pertama yang lambang ini doang, yang si Harald Yap. punya sama si Shanks punya. Yang cuman lingkaran sama Lingkaran ini. sama ya. Itu yang level 1, yang level 2-nya yang Depths Covenant tadi, yang udah jadi anggota God's Knight, yang udah ada tanduknya satu. Nah, yang paling tinggi yang ketiga, Abyss Covenant itu belum pernah kelihatan sampai sekarang setahu gua. Nah, itu yang paling kuatnya. Tapi yang bisa masuk ke 2 perjanjian terakhir itu tuh cuman ada 13 orang. Gorosei pernah bilang. Oh. Jadi cuman 13 orang doang yang bisa dapetin Covenant level 2 sama level 3 itu. Nah, ini masih jadi misteri 13 orang ini siapa aja, apakah Gorosei termasuk di antara ke-13-nya Yep. atau 13 ini cuman anggota God's Knight-nya. Soalnya setahu gua kalau nggak salah God's Knight pas pertama muncul tuh ada berapa ya? 9 ya atau 12 Iya, siluetnya. 9 9 kalau nggak salah. kayaknya, iya. 9 siluetnya. Jadi entah kalau ditambahin ini kan sebenarnya cuma 4, berarti masih kurang 1 tuh. Gorosei-nya nggak dapet 5-5-nya. Jadi ini masih nggak tahu lah. Mungkin nanti kita kulik lagi, kita bikin chapter berbeda tentang level-level dari God's Knight Level-level itu ya. God's Knight sendiri. Soalnya iya ini menarik karena baru mulai dijelasin. Yap. Mulai lebih terbuka Nanti lah. kita kumpulin data-datanya Kumpulin gitu, data-datanya. siapa aja yang kemungkinan kita akan jelaskan lah beberapa tingkatannya atau kemungkinan siapa aja gitu. Betul. Teman-teman yang punya teori juga boleh banget nanti dimasukin ke kolom komentar nanti biar kita bahas tentang Teori seputar God's Knight Iya, ini ya, atau bener. seputar Depths Covenant ini Betul. gitu kan. Oke. Mungkin kalau buat balik lagi ke soal Shanks sama Shamrock, Iya. rasanya sih teori-teori yang tadi kita utarakan udah cukup banyak ya, Tra, ya. Iya. Atau masih ada lagi nih, guys? Sama itu kemarin ada bilang juga bahwa sebenarnya siapa namanya? Shamrock. Admiral Sengoku
ngizinin Shanks memberhentikan War katanya. Katanya gara-gara karena dia anak Tenryubito, anaknya anak Garling. gua mau ke sana nih, tolong dong gitu kata si Garling gitu kan, tolong Ya, dong. ya. Gitu. Kayak tapi kayaknya hubungan Garling dan juga Shanks sama Shamrock ini kayaknya udah berhenti semenjak Shanks itu Mangkir. mangkir gitu kayaknya ya. Rasanya sih ya. Karena pas ditanya sama Loki aja, Shamrock aja udah bilang dia udah memilih jalan yang berbeda gitu. Iya. Benar. Dia nggak milih jadi God's Knight lagi. Tapi gue nggak tahu ya. Waktu pas ketemu sama Shamrock nggak bilang soal kayak itu penyesalan besar atau gimana gitu. Nggak kayak sedih banget, kayak biasa aja. Jadi itu memunculkan teori juga kalau Shamrock diem-diem Sebenarnya baik gitu. Diem-diem bekerja sama Shanks. Jangan-jangan mata-mata di dalam Marijoa-nya si Shanks ini lah kakaknya sendiri Iya, gitu bisa kan. aja. Itu masih kebuka kemungkinan itu masih terbuka kalau Shamrock bisa aja sebenarnya baik gitu atau dia pura-pura aja di depan ini. Ya kayak yang Shanks lakukan gitu kan. Selama di Marijoa ya dia pura-pura kayak Tenryubito gitu kelakuannya. Di luar itu ya beda lagi gitu Shanks-nya. Iya. Cuma mungkin kayaknya kalau Shamrock sendiri itu nggak ada trigger khusus yang membuat Kenapa dia mau tuh ngebantuin mau ini gitu ya. untuk itu. Nah, kalau Shanks itu kan dia memang orang bawah ya, maksudnya Betul. dia tahu bagaimana Kondisi dunia bawah rakyat Betul, jelata betul. dibesarin Kalau- sama Roger Betul. gitu kan. Kalau Shamrock ini kayaknya nggak ada trigger terhadap itu, cuma mungkin ada kalau dia ke trigger ngelihat kok gini sih gitu kayak jadi sehingga membuat dia tuh Iya. ke trigger untuk membela orang-orang yang tertindas Rakyat jelata. budak-budak gitu-gitu iya. Benar. Satu-satunya teori yang masuk akal soal itu adalah ya kalau ternyata memang Shamrock orangnya seperti itu kan. Soalnya ada juga Tenryubito yang tersadarkan. Kayak contohnya Don Quixote, Iya benar. Yosgard gitu Benar, kan. Yosgard. Yang tadinya kelakuannya brengsek terus tiba-tiba setelah ketemu Queen Otohime jadi baik. Iya, iya. Atau enggak ya bokapnya Doflamingo yang Iya. tiba-tiba mutusin turun jadi rakyat jelata Iya, gitu kan. iya. Siapa Yosgard- tahu Yosgard yang kasihan sih yang dia Malah akhirnya dieksekusi. dieksekusi sama Garling ya. Iya. Ya siapa tahu Shamrock seperti itu juga setelah dia ketemu Shanks dia jadi tersadar gitu. Jadi berubah tapi dia diam-diam jadi mata-matanya ini di pemerintahan di Tenryubito lah. Itu kita masih nggak tahu. Bisa juga enggak juga, bisa nggak ini juga bisa aja karena dia dari kecil udah dibesarkan dengan ala Tenryubito ya dia kelakuannya emang Tenryubito bisa benar, juga. Benar, bisa jadi. Nggak ada yang tahu guys sampai Mengingat nanti kita bapaknya seperti itu ya. iya Gitu. dengan mudah membunuh istrinya sendiri gitu Iya kan. loh. Gara-gara mau kawin lagi nggak jelas emang. Tapi kalau misalnya mereka tahu, itu bisa jadi trigger buat Shanks sama Shamrock buat benci ke bokapnya sebenarnya. Kalau mereka tahu nyokapnya dibunuh sama bokapnya sendiri, bisa jadi itu salah satu trigger yang bikin misalnya Shamrock jadi berpihak sama Shanks gitu misalnya, ngelawan si Garlingnya sendiri. Iya. Tapi nggak tahu lah. Itu soalnya kejadian itu kan nggak ada yang tahu gitu, maksudnya paling Dragon yang tahu. Iya, Dragon doang. Dragon yang pun nggak tahu secara langsung, dia cuma taunya nyokapnya tahu-tahu udah luka, nggak Iya. dikasih tahu secara gamblang kan, itu yang ngelukain si Garling tahu. gitu. Bener. Gitu guys, kira-kira. Teori terakhir paling dari gua ya apa tuh? seputar si Shanks ini adalah kan selama ini kita udah bertanya-tanya nih, yang pertama kali ketemu Gorosei di Marijoa itu siapa gitu. Tadinya kan kita berpikir Shanks. Setelah diperkenalkan adanya Shamrock, kita jadi berpikir oh itu Shamrock Iya, nih. balik lagi ke Shamrock. Balik lagi Shamrock. Tapi dengan adanya perkembangan berita terbaru, rasanya sih kayaknya Shanks lagi Shanks sih. lagi. Yaitu perkembangan berita terbarunya adalah ya voice actor-nya. Voice actor buat Shamrock udah diumumin dan itu berbeda dengan voice actor-nya Shanks. Yang nggak tahu Oh. ya ini bisa dijadiin dasar atau enggak ya. Soalnya kan yang yang episode itu kan udah lama tuh yang Shanks ketemu Oh iya, Gorosei. itu masih ngisi suaranya. Pengisi suara Shanks. gitu. Sementara kita tahu Shamrock pengisi suaranya bakal beda. Iya. Nggak sama sama Shanks. Bahkan seorang Joy Boy aja yang ini isi suaranya pakai suara pengisi suaranya Luffy kan yang, Iya, yang terbaru iya. itu kan. Kalau memang ini seorang karakter yang berbeda pasti ya udah Dari dari awal. pihak studio pun tetap akan ngasihnya Benar, suara yang benar. berbeda gitu kan. Benar, Tapi benar. ini kalau itu Shamrock dari awal kenapa nggak dipakai suara Shamrock dari awal Betul. gitu. Itu dia makanya ini tapi agak susah buat dijadiin dasar teori karena bisa aja karena dari dulu kan kadang-kadang emang selalu ada perbedaan dari pihak studio sama pihak Eiichiro Oda-nya karena kan yang tahu ceritanya Oda, Betul. pihak studio animasi yang nggak tahu. Nah ini nih nama aktornya Kenjiro Suda.
voice actor buat Shamrock. Itu beda sama voice actornya Shanks gitu. Dari sini banyak yang berteori kalau itu berarti Shanks yang dulu, bukan Shamrock yang ketemu sama Gorosei gitu. Dari ini voice actornya doang. Teman, ini agak susah kalau buat dijadiin dasar teori karena itu tadi bisa aja karena kayak dulu lah Marco pertama kali muncul juga pihak studio animasi nggak ada yang tahu itu Marco, nggak ada yang nyadar gitu kalau itu tuh bakal jadi kapten nomor satunya Blackbird, wakil kaptennya Shirohige gitu kan. Ternyata digambarinnya makanya agak asal aja dengan warna coklat. Ternyata dia si rambut nanas yang terkenal. Tapi gitu. kalau ngomongin Adegan ini, part ini ya, gua ada dua sisi sih. Yang pertama memang ya udah oke, ini Shanks gitu, dengan melihat itu bajunya dia, terus melihat Gorosei pada ngomong melihat statusmu sekarang, kau datang di saat seperti ini tuh agak beresiko gitu kan. Ya kemungkinan besar ini Shanks, dan itu kan dari awal memang yang ini yang ditutup, jadi kayak orang-orang di Marijoa kan taunya yang look seperti ini kan adalah Shamrock. Kenapa sekarang ada yang ada codetannya gitu betul kan. Nah itu juga kalau gua pengen nge-highlight itu sebenarnya menurut gua itu Shanks adalah karena dia harus pakai jubah buat nutupin ininya. Kalau memang dia Shamrock ya dia pakai baju biasa juga nggak masalah dong ketemu yang ngapain Gorosei. dia harus Kenapa harus nutupin mukanya? Betul. Malah lebih sopan kalau dia pakai baju formal. Betul. Ya kan kayak inilah kayak pejabat pakai baju dinas. Masa dia pakai baju tactical vest? Kalau pakai itu kan nggak pada tempatnya. Iya, bener. Makanya yang ini lebih make sense kalau ini adalah Shanks karena dia harus nutupin mukanya gitu. Bener. Gitu Nah, sih. tapi kalau yang satu sisi yang gua bilang juga tadi, kalau Shanks ini sempat mangkir, masa iya dia Kenapa masih mau diizinin diterima lagi gitu Itu kan dia. untuk balik lagi ke Marijoa gitu kan. Satu-satunya penjelasan buat itu adalah yang bisa gue inin adalah status dia sebagai Yonko pada saat itu. Kan dia bilang sendiri Gorosei-nya karena status lu kita ngasih lu kesempatan buat ketemu gitu. Kalau Yonko bukan kayaknya nggak sekuat itu juga untuk bisa ke Marijoa sih kok. Apalagi ketemu Gorosei sih. tapi dia punya bargaining power intinya. Yonko itu kan bisa dibilang satu Yonko aja, Shirohige aja setara sama seluruh marinir sama si Chibukai gitu kan. Jadi Shanks juga harusnya selevel itu. Jadi satu Yonko aja memang punya kekuatan buat mengancam dunia lah istilahnya gitu. Jadi mungkin Gorosei mempertimbangkan itu dan ngasih ya udahlah kasih kesempatan buat ketemu deh. Walaupun lu punya dosa gede nih dulu mangkir, udah kabur dari tugasnya gitu, udah mau dipromosiin malah kabur hilang. Bolos berhari-hari. Bahkan gak balik-balik. Balik-balik lu mau nego-nego bargain sama kita, ngapain lu gitu. Udah dapat gajinya kabur. Kan? Gitu. Jadi makanya kemungkinan besar yang kenapa Shanks dikasih audiensi sama si Gorosei ya karena dia statusnya pada saat itu udah jadi Yonko. Kemungkinan besar sih gitu ya. Makanya itu juga semakin mempertegas kalau dia adalah Shanks bukan Shamrock. Gitu. Soalnya kalau dia Shamrock kan dia udah jadi God's Knight. Kenapa si Gorosei harus mention hal itu gitu? Mempertimbangkan status lu, makanya kita adakan pertemuan ini. Ya kan emang God's Knight. Kalau God's Knight mah ya wajar dong ketemu Gorosei. Masa ini banget gitu, kayak susah banget. Iya, tapi ya itu juga jadi misteri juga bajak laut mana yang yang mau dibicarakan sama si Shanks ya. Ini gitu. Dia mau ngomongin soal certain pirate yang sampai sekarang masih belum tahu nih. Certain pirate-nya siapa? Bagi. Yang akan jadi Rock selanjutnya karena krunya nih kru OP gitu kan. Itu juga sebenarnya jadi teori baru tuh karena kan akhirnya rambutnya Rock sudah ketahuan ada birunya. Udah lah itu jadi makin panjang kita itu nanti. Udah makin teori liar nih. Ini partnya Shanks doang ini. Nanti soal Bagi berambut biru dan Rock berambut biru mungkin kita bakal bikin episode khusus lagi nih soal itu. Bagaimana bisa seorang yang sudah meninggal gitu ya punya anak baru lagi. Itu dia. Anak dari mana ini? Jadi Eris waktu lagi kabur lagi isi gitu kan. Gitu. Ya udahlah, pokoknya sampai situ dulu aja kali soal teori Shanks kayaknya udah kita kupas tuntas cukup lama ya dari tadi ya. Gimana guys? Kalau kalian punya teori-teori lain seputar Shanks atau kembarannya Shamrock gitu, boleh langsung taruh aja di kolom komentar ya guys ya. Iya, atau kalian mau ada koreksi juga terkait
teori-teori kita yang tadi gitu ya. Atau setuju nggak setuju boleh banget. Boleh banget. Karena tulis ya juga di kolom komentar. seperti biasa ya, kita juga bukan berarti yang paling tahu soal One Piece. Enggak. Kita sama sekali gak gitu. Teori kita juga mungkin banyak kelemahannya, Yap, mungkin ada bolong-bolongnya. Makanya karena serunya One Piece sebenarnya di situ, serunya berteori One Piece ya. Jadi saling berdiskusi gitu. Dari setiap teori yang dikeluarin pasti kan ada titik lemah atau ada kekurangannya, ya diskusiin aja. Betul. Biar kita jadi makin makin enjoy, karena salah satu kesenangan dalam membaca cerita One Piece adalah justru ngediskusiin soal teori-teorinya, misteri-misterinya. Betul. Gitu. Nah, memang benar kata Ko Steve tadi yang kita tuh nggak bikin teori tuh nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang Karena yang sempurna. sempurna tuh cuma Ambon. Udah jadi di bawah-bawah terus. Ambon paling ini enggak. Yang paling ini ya Odanya sendiri yang paling tahu benar. gitu. Nggak mungkin ada yang lebih tahu dari Oda gitu. Kita kan Selain sebagai Ambon. penikmat aja. Selain Ambon. Tetap. Izin. Maaf ya Bon. Oke, mungkin sampai situ dulu aja buat episode kali ini soal putar Shanks. Mungkin langsung bisa kita kasih ini lagi closingannya. Apa Tra closingannya? Jangan lupa Gue dari sekali tadi lagi. nyebut loh ini apa ya? Ini- Lupa gua makanya. Mic ini tadi udah kita masukin lah di ini. Udah ada insert iklannya. Jadi Benar. cukup lah ininya. Pokoknya terima kasih buat Vivan yang udah memberikan mic Vivan terbaik. Vivan AM8 ini terbaik pokoknya. Bisa langsung cek di keranjang merah. Yap. Buat detailnya tadi udah kita sebut di video iklan. Iya benar. Ada abang-abang sendiri sekarang yang nyebutin gitu. Udah ada ininya. Iya. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek ngomongin Bener. lagi. Terima kasih banyak abang-abangan. Abang-abang Ano dan Heral. Yap. Oke, sampai situ dulu aja mungkin buat episode kali ini. Sekali lagi jangan lupa buat di like and subscribe channel Obsession Media ini. Dan kalau kalian cari-cari berita tentang esports, game, animanga, dan segala macam tentang pop culture, bisa langsung follow Obsession Media. Ada di mana aja, Tra? Instagram, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. TikTok. Oke, langsung aja di follow ya guys ya. Dan jangan lupa videonya juga di hype biar makin wow. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kami segenap kru ceramah mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua nakama.